your name? Cerita diawali dengan kelahiran seorang anak perempuan bernama Estella dengan rambut hitam putihnya. Ibunya sadar kalau Estella seorang jenius, namun kadang berpindah kejam. Ibunya mengingatkan kalau nama dia adalah Estella bukan Cruella. Estella pun akhirnya masuk ke sekolah pertamanya dan sang ibu mengingatkan agar Estella tidak membiarkan sifat jahat Cruella mengalahkan dirinya. Sang ibu tahu kalau anaknya seperti memiliki dua kepribadian, Estella yang baik dan Cruella yang jahat. Be polite and good. Estella punya satu teman bernama Anita. Karena mendapat bulian, Estella pun sering berkelahi dan membiarkan sifat jahat Cruella mengontrol dirinya. Suatu hari dia menemukan seekor anjing yang dia ambil dan dinamai Buddy. Namun bulian terus berlanjut dan Estella mengumpulkan stempel hukuman dari kepala sekolah lagi dan lagi. That didn't sit well with some people. Say I pretty much ruled my way through. Sampai akhirnya dia pun dikeluarkan dari sekolahnya. You're out. I'd said expelled. And I'd already said it. Estella, you... Sang ibu dan Estella akhirnya memutuskan untuk pindah ke London. Estella ingin pergi ke air mancur setibanya di sana. Dan sang ibu mengiyakan untuk mengunjungi air mancur di sebuah taman di kota London. Kemudian sang ibu berkata kalau mereka akan mampir dulu ke sebuah tempat untuk meminta bantuan dari seorang teman lama. Agar mereka bisa memulai hidup yang baru di London. Estella juga berjanji akan menjadi anak yang lebih baik ke depannya. Tidak lama kemudian, mereka sampai di sebuah mansion megah bernama Hellman Hall. Setelah itu, sang ibu melepaskan kalungnya dan memberikan ke Estella. Ibu mengatakan kalau kalung itu merupakan warisan keluarga yang berharga, dan ibu meminta Estella menunggu di dalam mobil. Namun karena rasa ingin tahunya, Estella pun keluar dari mobilnya dan melihat ibunya berbicara dengan pria botak bernama John. Estella melanjutkan rasa ingin tahunya dan ketika melihat fashion show di hadapannya, dia sadar kalau dirinya ini ingin menjadi seorang fashion designer. First time in my life. Estella pun tertangkap oleh John. Pria itu terkejut melihat rambut Estella dan memintanya untuk memakai kembali topinya sebelum ada orang lain yang melihat. Di luar, sang ibu berbicara dengan seorang teman misteriusnya dan meminta tolong untuk membantunya agar dia dan Estella bisa hidup di London. Ibu juga bilang kalau dia akan tutup mulut dan menghilang selamanya. Di dalam, Estella dikejar 3 anjing dan berusaha menyelamatkan diri. Estella berlari sekuat tenaga namun anjing itu terus mengejarnya. Sampai akhirnya anjing-anjing itu berlari ke arah sang ibu dan menghantamnya. Ibu pun terjatuh ke dalam tebing dan akhirnya meninggoy. Estella yang ketakutan melarikan diri dan tanpa sengaja menjatuhkan kalung pemberian ibunya. Dia akhirnya melompat ke sebuah truk sampah yang kebetulan lewat. Truk itu membawanya ke London dan Estella berhasil mendatangi air mancur yang dia bicarakan sebelumnya bersama sang ibu. I made it to London after all. Namun setelah sadar kalau sekarang dia sendiri, anak yatim piatu dan bahkan kehilangan kalungnya, Estella menyesal dan menyalahkan dirinya atas kematian sang ibu. Sad story. Keesokan harinya ketika bangun dia bertemu dengan 2 orang penipu yang seumuran dengannya. Yang gendut bernama Horace dan yang keribo bernama Jasper dan juga anjing kecil yang bernama Wings. Tiba-tiba polisi datang ke sana untuk menangkap mereka. Estella ikut berlari mengikuti Jasper dan Horace ke tempat persembunyiannya. I think we lost her. Jasper kemudian bertanya tentang latar belakang Estella. Ia menjawab kalau ibunya sudah meninggal. Jasper menawari Estella untuk bergabung dengannya dan mereka bisa bekerja sama. Estella bilang kalau dia ingin menjadi seorang desainer bukan seorang pencuri. Ketika membuka topinya, Jasper dan Horace kaget melihat rambut hitam putih milik Estella. Estella pun ingin merubah warna rambutnya. Exactly a mother's dream, but Dan singkat cerita 10 tahun pun berlalu, Estella tumbuh menjadi gadis cantik, jenius, dan pencuri handal bersama kedua rekannya. Let's go. a family that's good at
2 minutes is stoppage start. Wings dan Buddy pun membantu mereka. Hari-hari mereka diisi dengan mencuri, mencopet, dan mencuri. Dengan kemampuan merancang busana, Estella membuat baju-baju mewah untuk memudahkan mereka dalam setiap aksi kejahatannya. Estella melakukannya lagi dan lagi. Semua berjalan lancar, walau kadang mereka juga ketahuan. Namun Estella tidak pernah melupakan mimpinya untuk menjadi seorang desainer handal. Di ulang tahunnya, Jasper dan Horace memberikan kejutan. Sebuah kue ulang tahun dan juga pekerjaan di sebuah butik ternama di London bernama Liberty, yang Jasper dapatkan dengan caranya sendiri. Jasper sadar kalau Estella selalu memperhatikan butik tersebut, dan dirinya terlalu berbakat untuk hanya sekedar menjadi pencuri. Polo thing. So, I always wanted. Trust me, Estella memulai harinya bekerja di Liberty, sebuah butik mewah yang ada di London. Namun sayang, cita-citanya harus tertunda karena pekerjaan yang dia dapat hanyalah sebagai cleaning service. not now. Estella berusaha meyakinkan manajernya untuk memindahkannya ke bagian produksi atau menjadi desainer. Tapi tim manajer menolaknya lagi dan lagi. Tidak peduli seberapa sering Estella memohon, dia tetap tidak mau mendengarkannya. Ketika Estella membuang sampah, Jasper dan Horace datang ke sana mengantarkan makan siang sekaligus mencari celah untuk mencuri. Estella tidak mengizinkan mereka. Kemudian dia menumpahkan sampah dan akhirnya terkunci. Ketika mau masuk ke dalam, Estella sempat berhenti dan melihat etalase butik Liberty dan tidak menyukainya. Manajer marah ke Estella dan kemudian memarahinya. Sebagai hukuman, Estella disuruh membersihkan ruangan miliknya. Clean my office, top to bottom. I have something to say. Setelah selesai, Estella yang kesal mengambil minuman milik bosnya dan mabuk di tempat kerja. Dia pun segera mendatangi etalase yang tidak disukainya. You got something for me. These boots are made for... Estella tidak sadarkan diri dan begitu bangun sudah pagi dengan etalase toko yang sudah dia rubah. Why'd you go to sleep in a window? Gak lama atasannya datang dan memarahi, memecat serta menangkap Estella. Me leave the bag. What? The baroness? She's coming! Tiba-tiba seorang desainer terkenal bernama The Baroness datang ke butik itu. Begitu masuk, The Baroness menanyakan siapa yang membuat tampilan etalase di luar. Sang manajer menjawab kalau dia telah memecat orang yang membuatnya. Baroness akhirnya meminta asistennya memberikan kartu nama ke Estella. Dan Estella disuruh datang ke tempatnya esok hari untuk bekerja. Estella pun segera kabur dari sana. Keesokan harinya, Estella datang ke tempat Baroness untuk bekerja. Come along. Up here. Sebelum memulai harinya, Baroness membacakan artikel yang memuat tentang peragaan busana yang belum lama diadakan dan mendapat banyak pujian. Baroness merupakan jenius di bidang fashion. Tugas Estella pertama memberikan sampel untuk peragaan busana selanjutnya. Baroness kemudian melihat karya desainer yang dimilikinya. Sebagian besar tidak dia sukai kecuali rancangan Estella. Begitu pulang kerja, Estella mampir ke butik barang-barang bekas dan berkenalan dengan pemilik di sana bernama Arti yang sama-sama penggila fashion. Arti menjual barang-barang second bermerek di tokonya dan Estella merasa kalau mereka bisa menjadi teman baik ke depannya. Esok harinya begitu Baroness datang, dia meminta Estella membuatkannya makan siang dengan detail yang Baroness inginkan. Estella pun segera membuat persis seperti yang dia minta. Ketika mengantarkan makan siang, Estella menyaksikan Baroness memarahi tamunya. Baroness merupakan wanita kejam, pintar, tidak berperasaan dan juga sombong. Namun ketika melihat makan siang yang Estella bawa, Baroness berkata kalau Estella cukup kompeten. Estella dengan singkat mendapatkan perhatian dari bosnya. Jules. Di kediamannya, Estella secara kebetulan melihat brankas miliknya. Kemudian Estella memperlihatkan hasil rancangannya dan mendapatkan sedikit pujian dari Baroness. I think you're... Come on. Estella merasa senang dan kembali curhat di air mancur sambil membayangkan ibunya berada di sana. Keesokan harinya ketika Estella dan Baroness mengobrol,
Secara kebetulan Estella melihat kalung miliknya. Baroness mengatakan kalau kalung itu adalah kepunyaannya dan seorang pegawai pernah mencuri kalung tersebut. Tapi pegawai itu kembali dan akhirnya mati terjatuh ke dalam jurang. Mendengar itu, Estella sangat kaget. Estella kemudian menceritakan hal tersebut ke Jasper dan Horace, dan Estella ingin merebut kembali kalung miliknya. Mereka pun segera membuat rencana yang akan dilakukan di pesta yang tidak lama lagi diadakan. Estella mulai mengumpulkan informasi dari setiap kamera pengintai, penjaga, dan sistem keamanan yang ada di sana. Setelah semua informasi yang didapat, hal yang dibutuhkan adalah pengalihan. Estella berencana untuk mengalihkan perhatian di pesta nanti. Namun karena takut kehilangan pekerjaan, Estella pun berniat untuk menyamar dan menjadi Cruella. Sisi kejam dari dirinya yang selama ini hilang. Singkat cerita, pesta pun tiba. Horace menyamar menjadi pembasmi hama dan Jasper menangani sistem keamanan. Dan yang ini adalah Anita, teman sekolah Estella yang kebetulan berada di sana sebagai wartawan sebuah koran. Gak lama, Baroness pun turun menyapa Anita dan juga menghinanya secara bersamaan. Karena tas yang dipakainya memiliki noda. Ketika pesta dimulai, Cruella datang dengan jubah berwarna putih. Dengan sengaja dia menumpahkan minuman dan menjadi pusat perhatian. Dengan menggunakan sebatang korek api, Cruella membakar jubahnya secara menakjubkan. Hal ini membuat Baroness marah karena Cruella tampil lebih memukau dari dirinya. Cruella pun membuat keributan di sana agar misi pencuriannya berjalan dengan lancar. Horace dan Wing bekerja sama, begitu juga dengan Jasper. Namun aksi Cruella dihentikan oleh John dan dia merasa kecewa karena kalung yang diincarnya berada di leher Baroness. Horace pun tertangkap dan Jasper berusaha menyelamatkan mereka. Baroness kemudian menginterogasi Cruella dengan beberapa pertanyaan. Tiba-tiba Jasper membawa tikus di sana. Dengan segera Cruella merebut kalung miliknya dan dilempar ke Buddy. Keributan pun terjadi. Ketika Baroness meniup fluid anjingnya, Cruella sadar kalau ternyata Baroness lah yang membunuh ibunya dahulu. Buddy gagal mendapatkan kalung Cruella dan anjing Baroness memakannya. Mereka pun segera melarikan diri dari sana. Oh, we need that. Cruella berkata kalau Baroness lah membunuh ibunya dengan meniup fluid anjing miliknya. Malam itu Cruella bersumpah untuk membalas kematian ibunya. Keesokan harinya, Estella tetap menjadi Cruella dan meminta Jasper dan Horace menculik ketiga anjing Dalmatian milik Baroness. Karena salah satu dari anjing itu memakan kalungnya. Melihat tingkah Estella yang masih menjadi Cruella, teman-temannya pun merasa khawatir. On the floor. What's the rest of the plan? Cruella menemui Anita dan Anita menyadari kalau Cruella adalah Estella, teman masa kecilnya di sekolah. Cruella di sana meminta Anita untuk membantunya menulis berita tentang dirinya agar orang-orang mengenalnya. Di tempat lain, Jasper dan Horace menaklukkan anjing Dalmatian milik Baroness. How can you not love it? Cruella juga meminta bantuan ke Artie untuk bergabung dengannya dan segera membawa Artie ke markas mereka. Cruella menghina Jasper dan Horace dengan mengatakan kalau mereka dungu dan juga tidak berterima kasih setelah apa yang mereka lakukan untuk dirinya. Cruella kembali menjadi Estella dan datang ke tempat kerjanya. Baroness sudah menunggu untuk mempersiapkan peragaan busana selanjutnya. Namun Cruella kembali berulah untuk menghancurkan Baroness dengan mencuri perhatian publik dengan aksi yang memukau dan cara berpakaiannya yang nyentrik. Cruella pun segera menjadi topik hangat dan itu mengganggu Baroness. Cruella selalu hadir dalam setiap acara besar yang Baroness adakan dan mencuri panggung miliknya. Di tempat kerja, Baroness meminta Estella untuk segera memberikan desain terbaiknya untuk peragaan busana yang sebentar lagi dia adakan. Baroness juga merasa kesal karena anjingnya diculik, kalungnya hilang, dan juga Cruella yang menjadi pusat perhatian. Namun kekesalannya sedikit terobati dengan rancangan yang Estella buat. Di kesempatan lain, lagi-lagi Cruella datang dengan cara yang tidak biasa. Baroness meminta pengacaranya untuk menuntut Cruella dan menjebloskannya ke penjara. Namun karena tidak bisa dilakukan, akhirnya pengacaranya dipecat begitu saja. Karena nggak puas, Baroness pun mengancam Anita yang telah membuat banyak artikel tentang Cruella. Sedangkan Jasper dan Horace masih berusaha mendapatkan kalung milik Estella yang masih belum keluar. Di tempat kerjanya, Estella masih berusaha menyelesaikan baju rancangannya yang akan ditambahkan manik-manik di atasnya.
Horace mengantarkan manik-manik tersebut dan Estella lembur untuk menyelesaikannya. Keesokan harinya setelah selesai, Baroness terkejut dengan rancangan baju milik Estella. Mereka pun segera merayakannya di sebuah restoran dan Baroness berkata kalau dia akan segera menyingkirkan Cruella. Begitu malam tiba, Jasper dan Horace menerobos masuk ke tempat Baroness untuk memberikan sedikit ancaman. Keesokan harinya, Baroness segera mengamankan baju rancangannya di dalam brankas. Estella mengambil jarum dan berniat melakukan sesuatu. Di kediaman mereka, Jasper mendatangi Cruella dan berkata kalau dia kangen sama Estella. Cruella tidak menghiraukannya, malah berniat menjadikan anjing Dalmatian sebagai rancangannya. Jasper juga merasa keberatan untuk menolong Cruella dan ingin Estella kembali. Singkat cerita, peragaan busana Baroness akan segera dimulai. Namun mereka tidak bisa membuka brankas tempat penyimpanan baju dikarenakan jarum pentul yang Estella simpan sebelumnya. Akhirnya mau nggak mau, Baroness menjebol pintu tersebut. Setelah berhasil dibuka, ribuan kupu-kupu keluar dari tempat penyimpanan yang berasal dari baju yang Estella buat. Ternyata Estella menjahit kepompong kupu-kupu yang terlihat seperti manik-manik. Para pengunjung berhamburan keluar dan tepat di sana Cruella membuat acaranya sendiri. Menampilkan beberapa rancangannya dan juga mengenakan mantel Dalmatian. Baroness yang melihat itu, dia berpikir kalau Cruella telah membunuh anjing-anjingnya. Tidak lama kemudian acaranya dibubarkan oleh polisi dan mereka melarikan diri. Begitu juga dengan Cruella dan menjadi kontroversi karena publik menanyakan apakah Cruella benar-benar menggunakan Dalmatian sebagai bajunya. Begitu sampai di rumah, Cruella dikejutkan dengan Baroness dan pengawalnya berada di sana dan menangkap kedua temannya. Akhirnya Baroness mengetahui kalau Estella dan Cruella adalah orang yang sama. Cruella meminta kedua temannya untuk dilepaskan. Namun Baroness akan menjebloskan Jasper dan Horace ke dalam penjara. Cruella kemudian diikat dan berkata kalau dia tahu Baroness telah membunuh ibunya. Setelah itu Baroness pergi dan membakar Cruella hidup-hidup. Wing dan Buddy berusaha menolong. Namun mereka tidak cukup kuat. Dari kejauhan, samar-samar terlihat ada seseorang yang datang. Keesokan harinya, Cruella sadar dan terkejut karena dia masih hidup. John menolongnya dari kebakaran dan juga menemukan kalung milik Cruella. Pada kalung itu tersimpan kunci untuk membuka sebuah kotak. Dan di dalam kotak tersebut tersimpan akte kelahiran dan juga surat wasiat. John bercerita Tuan Baron adalah orang yang baik. Tapi sang istri Baroness adalah narsistik sejati. Suatu hari Baroness hamil dan merasa tidak senang. Sedangkan suaminya sangat bahagia dan memberikan warisan beserta surat wasiat untuk istri dan anaknya. Ketika suaminya sedang bertugas, Baroness melahirkan dan meminta John untuk membunuh bayinya. Namun John memberikan bayi itu kepada Catherine yang bekerja di sana sebagai pelayan dan membesarkan anak Baroness. Dan Cruella adalah bayi tersebut yang merupakan pewaris sah dari kekayaan Tuan Baron yang merupakan ayahnya dan sudah lama meninggal. Mendengar semua itu, Cruella tidak bisa menerima kenyataan kalau ibu kandungnya adalah Baroness yang sudah membunuh ibu angkatnya dan juga mencoba membunuh dirinya sendiri. Cruella sangat mencintai Catherine, ibu angkatnya. Dia sadar kalau sifat jahatnya berasal dari Baroness. Dia terlahir pintar, jahat, dan menakutkan. Namun Cruella berkata kalau dirinya tidak seperti Baroness, tapi lebih baik. Dan Cruella akan meneruskan kembali balas dendamnya. Di kemudiannya Baroness marah karena polisi tidak menemukan jasad Cruella. Dan kemungkinan kalau Cruella selamat dari kebakaran. Di dalam penjara, Horace dan Jasper bersedih menangisi kematian Estella. Tiba-tiba Cruella datang dengan sebuah truk dan menabrakkan kantor polisi untuk melepaskan mereka. Ketika polisi sibuk mengejar, Wing memberikan kunci kepada Horace dan mereka pun segera kabur dari sana. Setelah berhasil mengecoh polisi, Cruella menemui Jasper dan Horace. Namun mereka masih marah karena perlakuan Cruella yang buruk. Dengan singkat, Cruella berkata kalau Baroness adalah ibu kandungnya dan menjelaskan ke mereka semua hal yang telah terjadi.
Cruella meminta maaf dan juga meminta mereka untuk membantunya karena Jasper dan Horace adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki. Mendengar itu, mereka pun memaafkan Cruella dan kembali membuat rencana untuk menyerang Baroness. Cruella juga menemui Artie yang sedikit marah karena berpikir Cruella sudah membunuh Dalmatian. Namun Cruella menjawab tidak melakukannya dan meminta Artie untuk kembali membantunya. Persiapan pun kembali dilakukan untuk membuat keributan dan menjatuhkan Baroness. Jasper mengingatkan Cruella kalau membunuh Baroness tidak akan menyelesaikan semuanya. Namun Cruella menjawab tidak akan membunuhnya kecuali terpaksa. Acara amal pun siap digelar. Baroness bersiap dan memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Cruella jika dia datang ke sana. Tamu undangan mulai berdatangan dengan penampilan seperti Cruella, yang merupakan bagian dari rencana Cruella dan teman-temannya. For Helmin Hall this evening. Para pengawal berhasil diamankan oleh Horace. Anita juga turut hadir di sana. Begitu Baroness turun, dia kaget melihat tamu di sana menggunakan kostum ala Cruella. Artie juga ikut membantu. Cruella diam-diam berjalan dari belakang dan mencoba mencucuk Baroness untuk mengambil peluit anjingnya. Baroness sadar kalau Cruella berada di sana. Cruella kemudian merubah penampilannya dan menunggu Baroness di tempat ibu angkatnya terjatuh. Baroness menyuruh anjingnya untuk menyerang, tapi dihentikan oleh Cruella. Cruella bilang dia datang untuk mengusir Baroness karena dirinya adalah pewaris yang sah seperti tertulis dalam surat wasiat. Baroness berusaha membujuk Cruella dan mengakui kesalahannya. Di dalam, teman-teman Cruella meminta tamu untuk pindah keluar. Baroness masih melanjutkan usahanya dan meminta maaf. Dan ketika mereka berpelukan, Baroness mendorong Cruella jatuh ke dalam jurang. Idiot. Tamu-tamu di sana melihatnya dan menjadi saksi dari kejadian tersebut. Hari itu Estella mati, namun sebelum meninggal dia mewariskan hartanya kepada Cruella. The ending. Cruella datang ke sana dan menyaksikan kalau Baroness ditangkap oleh polisi atas kejahatan yang dia lakukan. Ternyata Cruella berhasil selamat dengan parasut yang sudah dia siapkan. Akhirnya dia hidup bersama teman-temannya sebagai Cruella Devil. Dan film pun tamat. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.